Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidian Sita Zahara. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan live workshop untuk HTTP. Langkah yang perlu kita perhatikan pada kegiatan kali ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita memastikan bahwa layanan yang kita gunakan itu bukan merupakan virtual private network. Dan yang kedua ini, kita harus memastikan aplikasi browser kita itu secara default tidak menggunakan protokol HTTP 3 ataupun protokol QUIC. Cara memeriksanya bagaimana? Kita bisa melihat instruksinya ini pada link yang telah disediakan. Yang pertama, kita bisa langsung masuk ke dalam Chrome dan kita coba ketik itu Chrome/flex sama dengan /flex, dan pada itu kita cari QUIC protokol. Kita pastikan grup protokol itu kita dalam keadaan disable dan kita bisa langsung melanjutkan kegiatan yang pertama. Yang pertama itu kita melakukan interaksi dasar HTTP GET untuk respon. Maka yang pertama itu kita akan jalankan aplikasi browser kita. Dan kita mulai pada Wireshark paket sniffer yang telah kita install sebelumnya. Kita lakukan langkah yang kedua, yaitu kita buka dulu Wireshark-nya pada transfer. Dalam Wireshark ini kita pastikan terlebih dahulu jaringan yang kita konekkan dengan Wireshark-nya, yaitu di sini saya menggunakan WiFi. Maka saya akan konekkan WiFi-nya lebih dahulu. Kita bisa langsung jalankan protokolnya dengan cara klik 2 kali pada WiFi. Kita klik terlebih dahulu. Sebelum kita connect ke dalam WiFi ini, kita juga akan memastikan tidak ada lagi data yang ada pada browsing kita sebelum kita menjalankan kegiatannya. Itu pada delete browsing data, kita alt time aja. Oke, kita bisa langsung coba ya. Sudah kita masukkan linknya tadi, maka ini yang akan kita dapatkan dan kita akan langsung menjawab pertanyaan yang pertama, apakah browser Anda menjalankan versi HTTP 1.0, 1.1 ataupun 2. Pada browser ini, yang merupakan browser ini merupakan GET Wireshark ini, kita akan melihatnya pada menjalankan versi HTTP apa. Versi HTTP yang digunakannya itu HTTP 1.1. Dan pada versi HTTP yang dijalankan server merupakan juga 1.1. Pertanyaan kedua, bahasa apa jika ada yang ditunjukkan oleh browser Anda yang dapat diterima oleh server? Browser yang diterima oleh server. Server menerima, sini ada terdapat dia menerima bahasa end-use atau English. Dan selanjutnya, berapakah alamat IP komputer Anda? Berapa alamat IP server GIA CS UMAS Edu-nya? Alamat IP yang digunakan komputer kita bisa melihatnya pada internet protocol version, yang dimana di sini source address itu merupakan alamat IP komputer dan destination address merupakan IP server yang digunakan. Pada server pun akan terjadi keterbalikan source address dan destination address-nya.
Dan pertanyaan berikutnya, berapakah kode status yang dikembalikan dari server ke browser Anda? Kode status yang dikembalikan oleh server ke browser yaitu ini kode status dikembalikan pada server yaitu kode status yang dikembalikan ini 200 OK. Dan berikutnya, kapan terakhir kali file HTML yang Anda ambil dimodifikasi oleh server? Untuk melihat terakhir kali file HTML yang dimodified bisa dilihat pada server, yaitu pada last modified Sunday 12 Oktober 2025. Pertanyaan yang keenam, berapakah banyak byte konten yang dikembalikan ke browser Anda? Sebanyak 128 byte. Berikutnya, dengan memeriksa data mentah di jendela konten paket, apakah Anda melihat header apapun dalam data tidak ditampilkan di jendela daftar paket? Jika iya, sebutkan salah satunya. Untuk memeriksanya, kita bisa periksa satu-satu header paket yang digunakan. Seperti pada Internet Protocol version, ini yang tidak memiliki paket itu pada header checksum status karena yang bersifat unverified. Jadi tidak ada kode status yang ditampilkan. Begitu juga pada yang lainnya, kita bisa lihat ada kode status yang ditampilkan. Berikutnya juga pada time send request tidak ada kode status yang ditampilkan. Pada yang kedua, kita akan melakukan interaksi HTTP Conditional Get Response, yang dimana pada langkah kedua ini kita juga harus memastikan bahwa browser web kita itu cache-nya itu dibersihkan. Pada langkah yang sama, Kita delete browsing datanya terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa seharusnya browser akan menampilkan file HTML 5 baris. Setelah kita masukkan HTML ini, kita lakukan refresh pada browser untuk HTML ini. Dan kita lihat pada Wireshark apa yang terjadi. Kita stopkan terlebih dahulu paket Wireshark-nya. Jadi setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertama, periksa isi permintaan HTTP GET pertama dari browser Anda ke server. Apakah Anda melihat baris if modified signs di HTTP GET tersebut? Pada browser yang pertama kita lakukan sebelum kita refresh, kita bisa melihat tidak ada baris if modified signs pada HTTP GET tersebut. Untuk pertanyaan kedua, periksa isi respon server. Apakah server secara eksplisit mengembalikan isi file? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Untuk melihat isi file ini, tadi telah dibilang di awal bahwa file tersebut berisi 5 baris HTML yang sangat sederhana. Maka apakah ini akan dikembalikan oleh server? Kita akan lihat. Untuk melihatnya, kita bisa melihatnya pada line based text data ini.
Oke. Server mengembalikan isi file seperti yang sama pada browser. Pertanyaan berikutnya, sekarang periksa isi permintaan HTTP GET kedua dari browser Anda ke server. Ini berarti pada GET yang telah kita refresh di awal, apakah kita menemukan if modified signs pada HTTP GET tersebut? Baik, kita menemukan if modified signs pada HTTP tersebut dan diikuti pada tanggal saat kita merefreshnya, yaitu pada tanggal 12 Oktober. Pertanyaan keempat, apa kode status dan frasa HTTP yang dikembalikan dari server sebagai respon terhadap HTTP GET kedua ini? Kode status yang dikembalikan. Untuk yang pertama, kode status yang dikembalikan itu berupa 200 OK, dan untuk pada server yang kedua yang setelah kita refresh, dia mengembalikan kode status berupa 304 not modified. Pertanyaan berikutnya, apakah server secara eksplisit mengembalikan isi file? Jelaskan. Untuk yang kedua, file tidak mengembalikan isi pada HTML tadi, karena file tidak dapat, server tidak dapat menemukannya karena udah diambil pada yang ketiga, itu retrieve dokumen panjang. Hal yang dilakukan sama, kita hentikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan URL yang ketiga. Seharusnya dia di browser ini terdapat HTML yang lumayan panjang. Oke. Maka kita bisa lihat di website-nya. Kita hentikan terlebih dahulu. Maksudnya terdapat 2 baris. Oke, untuk pertanyaannya kita akan mencoba menjawab. Yang pertama, berapa banyak pesan permintaan HTTP GET yang dikirimkan oleh browser Anda? Permintaan pesannya yaitu kita bisa lihat pada browser di Internet Control itu pada ini sequence number. Sequence numbernya yaitu 1. Jadi permintaan pesan yang dikirimkan browser hanya 1 pesan. Untuk pertanyaan nomor 2, nomor paket manakah dalam trace yang berisi pesan GET untuk bill of freight? Untuk pesan bill of freight pada server ya. Pada server nomor paketnya itu berupa sequence number yang merupakan ini 4357 relative sequence number. Ini merupakan trace GET untuk bill of freight tadi ya. Untuk pertanyaan ketiga, nomor paket manakah dalam trace yang berisi kode status dan frasa yang terkait dengan respon terhadap permintaan HTTP GET? Pada HTTP GET ini yang merupakan permintaan trace-nya itu pada sequence number ini. Oke, banyak banget apa yang next sequence number, karena dia merupakan respon terhadap permintaan. Maka ini merupakan trace-nya. Dan pertanyaan keempat, apa kode status dan frasa dalam respon tersebut? TCP segment LAN ini merupakan kode status frasa untuk responnya, jadi 505. Kita akan mencoba lagi pada
Yang keempat yaitu melihat jika dokumen HTML-nya memiliki objek tertanam. Objek tertanam yang masuk di sini merupakan gambar. Yang pertama kalau kita lakukan yaitu kita seperti biasa kita restart ulang penggunaan Wireshark-nya. Itu kita masuk ke browser lagi. Di browser kita delete browsing data kembali. Kita delete data. Nah, di sini kita akan mencobakan masukkan URL yang keempat. URL yang keempat. Ini. Oke, ini telah masuk gambar 1 dan ini merupakan gambar yang kedua. Kita lihat di Wireshark apa yang terjadi. Wah, banyak banget. Yang perlu kita lihat itu hanya ini, get yang ini, get ini, get ini. Oke, kita lakukan ulang kayaknya agar dari ini. Jadi oke, ini ya. Bisa kita lihat kedua gambar ini direferensikan dalam file HTML dasar. Artinya gambar itu sendiri tidak tergantung dalam HTML. Sebaliknya URL untuk gambar tergantung dalam file HTML yang diunduh. Maka kita hentikan dulu Wireshark-nya. Dan kita akan menjawab 2 pertanyaan yang diajukan. Satu, ini kita payah ya untuk mengetahui. Kita akan melakukan ulang konten. Ini belum bisa. Kita reset ulang, delete browsing datanya. Kita hapus dulu tab yang tadi. Konten. Oke, kita masukkan URL-nya. Kita lihat. Oke, kita stopkan dulu. Nah, oke, telah bisa. Oke, pertanyaannya, berapa banyak pesan permintaan HTTP GET yang dikirim oleh browser Anda? Ke alamat internet manakah permintaan GET ini dikirim? GET-nya kita bisa lihat sini ada 3 GET ya. Jadi 3 GET yang dikirimkan pada browser kita melalui link ini ada 3. Yang pertama itu GET yang pertama tentunya GET untuk browsernya gitu. Dan GET yang kedua ini merupakan link untuk gambar personnya, person PNG. Dan GET yang kedua merupakan GET untuk gambar
.jpg-nya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, dapatkah Anda mengetahui apakah browser Anda mengunduh kedua gambar secara serial atau apakah keduanya diunduh dari kedua situs web secara paralel? Jelaskan. Yang masuk di sini pada person, apakah dia akan sama dengan gambar yang kedua, itu cover. Kita akan melihatnya pada ini, transmission control protocol kan, atau internet protocol. Coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa respon server, kode, status, dan frasa sebagai tanggapan terhadap pesan HTTP GET awal dari browser Anda? Sebenarnya pesan server yang pertama yang kita salah inputkan password yaitu 401 unauthorized. Dan pesan server untuk yang kita membenarkan passwordnya tetap sama, yaitu 200 OK ya gitu. Itu HTTP GET. Baca pesan statusnya. Dan pertanyaan kedua itu, ketika browser Anda mengirimkan HTTP GET untuk kedua kalinya, file baru apa dicetakkan dalam pesan HTTP GET? File baru apa yang akan file pada HTTP GET yang pertama? Browser. Ini ada hypertext. Oke. Pesannya ada 12 line, 6 lines. Oh, beda ya. Itunya ada pada pesan yang full request. Yang salah pada browser ke server kita yaitu sini terdapat 12 line HTML, sedangkan untuk yang benar itu kita dapatkan pesan dan base text datanya itu sekitar 6 line saja gitu. Yang ketiga, nama pengguna worksheet student dan kata sandi yang Anda masukkan di encode dalam rangkaian karakter ini yang mengikuti header Android basic. Kita bisa lihat apakah benar begitu. Kita bisa ceknya menggunakan ini URL ini. Itu kita lihat di sini. Apakah dia dienkripsi seperti yang dikatakan. Apakah dia dienkripsi seperti dikatakan tadi? Oke, ya. Authorization ya, basically. Authorization basic. Ini untuk yang benar tadi. Ini untuk yang benar dia akan
benar dia akan serupa dengan yang ada di sini. Jika dia salah seperti yang di awal, dia akan menunjukkan inskripsi yang salah, yaitu perbedaannya pada CMTZ. Kita bisa mencoba apakah yang kita masukkan tadi salah gitu apa benar. Kita coba di sini, copy. Sama itu kita akan coba pada yang salah. Tadi perbedaannya yang salah itu pada CMTZ-nya. Ini untuk itu yang salah. Oke, kita ubah saja. Nah, itu pada CMTZ-nya.